Begitu ada tekanan hukum, mereka bungkus diri dengan narasi peneliti independen. Begitu aparat bergerak, mereka lempar isu baru untuk alihkan perhatian. Semuanya serba klasik, serba bisa ditebak. Dan di balik semua kepanikan itu, ada satu hal yang jelas. Mereka tidak siap menghadapi kebenaran. Publik hari ini tidak lagi mudah dimanipulasi. Masyarakat tahu siapa yang benar-benar membangun negeri dan siapa yang kerjaannya hanya bikin gaduh sambil sembunyi di balik moral palsu. Maka ketika Andi Aswan datang menemui Jokowi di Sumber Solo, membawa kabar soal gelar perkara yang segera diumumkan, itu bukan sekadar berita, tapi sinyal bahwa negara mulai menertibkan kebisingan politik yang dibuat oleh kelompok oportunis ini. Dan ketika Jumat nanti datang, kita akan lihat siapa yang benar-benar punya nyali dan siapa yang cuma jago berkoar di YouTube tapi gemetar di hadapan surat panggilan resmi. Kebenaran, seberapapun lama ditunda, tetap akan muncul. Dan bagi mereka yang selama ini main api fitnah, hukum akan jadi cermin yang paling jujur. Sekarang mari kita buka satu persatu lapisan kemunafikan yang selama ini mereka bungkus dengan jargon kebenaran dan pembela rakyat. Karena kalau ditelusuri, kelompok Roy Suryo Panci ini sebenarnya bukan sedang membela rakyat, tapi sedang menyelamatkan diri sendiri dari jerat hukum yang semakin dekat. Lihat pola komunikasinya. Setiap kali ada tekanan hukum, mereka tiba-tiba berubah jadi pahlawan moral. Bahasanya selalu heroik. Kami hanya ingin membuka kebenaran. Padahal yang mereka buka bukan kebenaran, tapi opini yang dikemas seperti fakta. Dan yang mereka sebut data hanyalah potongan-potongan kabar media sosial yang mereka kumpulkan tanpa verifikasi, lalu dibungkus ulang jadi narasi konspirasi. Sekilas tampak intelektual, tapi kalau dikupas sedikit saja, kosong. Cuma jargon berlapis teori abal-abal. Nah, yang menarik, Roy Suryo Panci ini termasuk pemain lama di dunia semacam itu. Dari dulu dia hidup dari sensasi. Ganti topik, ganti kostum, ganti posisi. Kadang jadi komentator, kadang jadi korban, kadang jadi pengamat independen. Dan sekarang, ketika situasi mulai berbalik, dia memainkan peran baru. Peneliti kebenaran Gibran di Australia. Cerdas? Enggak juga. Lebih tepatnya, licik tapi basi. Karena publik sudah terlalu sering melihat pola yang sama. Begitu aparat mulai mendekat, muncul drama. Ada yang sakit, ada yang studi ke luar negeri, ada yang menyelidiki kebenaran. Tapi ujungnya cuma satu, kabur dulu, klarifikasi belakangan. Padahal kalau benar yakin punya bukti soal ijazah Jokowi atau Gibran, kenapa nggak dibuka di depan hukum? Kenapa harus lari ke negara orang? Karena mereka tahu permainan mereka sudah mentok. Fitnah tidak lagi punya ruang ketika fakta hukum mulai bicara. Dan jangan lupa, publik sekarang bukan seperti dulu. Sekarang semua orang bisa membedakan mana data, mana drama. Apalagi sejak Andi Aswan buka suara, menegaskan bahwa Jumat ini bakal ada gelar perkara khusus. Semua orang langsung paham. Ini bukan rumor lagi, ini sudah masuk fase eksekusi. Jadi wajar kalau Roy Suryo Panci gelisah. Wajar kalau tiba-tiba paspor jadi alat pelindung diri. Dia tahu kalau sampai gelar perkara diumumkan dan namanya tercantum, semua kedoknya runtuh. Citra pengamat kritis langsung berubah jadi tersangka pencemaran nama baik.